Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Menutup waktuku, izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu. Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Menutup waktuku, karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Oh, oh. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ku sebutkan namamu sebelum kau memanggilku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat di manapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari kita bisa berjumpa kembali dalam program acara Obsesi Obrolan Sehat seputar OKI. Acara ini disiarkan langsung dari ruang media center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya dan rekan saya Rizky Marmalia. Seperti biasa, lebih kurang 1 jam ke depan kita akan membahas tema-tema seputar kesehatan yang cukup menarik ya. Apa tema kita pada pagi hari ini, Miss Kiki? Tema kita yaitu situasi terkini, penyebaran dan upaya penanggulangan virus COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oke, menarik sekali ya. Sebelum kita membahas itu lebih luas, siapa narasumber kita pada pagi hari ini? Karena berhubung dengan namanya akan membahas penyebaran COVID, yang pasti kita semua pasti tahu nih dengan narasumber kita satu ini. Tidak asing lagi ya? Iya.
Program terakhir Oh, telah hadir ya di iya telah hadir. sesi. Iya benar Silakan. sekali ya. Itu yang terhormat Ibu Mukti Uli Arta, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Ibu Uli ini sendiri sekaligus Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Selamat pagi Bu. Pagi. Nah, bagaimana Bu? Kedua kalinya nih. Iya. Kita berbincang-bincang dan bertemu lagi. Tetap semangat, Kemarin Bu. ya. Puasa Bu. Puasa, alhamdulillah. Ya kalau begitu Bu, boleh disapa dulu sahabat sehat kita di rumah untuk pagi hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam obsesi. Perkenalkan saya saya Mukti Uli Arta. Kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Pastinya tidak lupa ya protokol kesehatan. Yang pertama yaitu cuci tangan pakai sabun, kedua menggunakan masker, yang ketiga social distancing atau jaga jarak, yang keempat yaitu konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, Betul sekali ya. Tetap pada protokol kesehatan. Iya, meskipun. benar. Dan juga jangan lupa mengkonsumsi makanan yang Jangan bergizi. kendor ya. Ya, dan Iya. kita berdoa. Iya. Oke, seperti yang tertuang pada Pergub nomor 39 tahun 2020, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus 19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seperti ada di bab 6 pasal 9, Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dan apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Ya. Kesehatan? Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan dan jaringnya yang pertama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan menggunakan pusling pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Yang kedua, penyuluhan pada kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Dan yang ketiga, melalui multimedia yaitu dengan program inovatif obsesi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti saat ini melalui Facebook, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Oki secara live. Oke, jadi jangan lupa saksikan ya. Iya benar. Oke, pada terkait tema kita kali ini, kita mereview sekali lagi ya, dan pelaksanaan kita 2 minggu yang pekan lalu, kita membahas bersama Bu Uli tentang pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi, Iya. ya. Dikatakan bahwa cukup sukses ya, Iya, mendulang karena sukses antusias ya. dari masyarakat ini, Iya. dari masyarakat. Dan kali ini sesuai dengan tema kita pagi hari ya Bu Uli, ya, situasi terkini penyebaran dan upaya penanggulangan virus COVID-19 di Kabupaten Ogan Iya. Komering Ilir. Karena kita ketahui bahwa di Provinsi Sumatera Selatan ini sudah termasuk zona merah. Iya. Jadi kita berharap bahwa adanya zona merah ini diharapkan untuk Kabupaten Ogan sendiri itu jangan sampai ada terjadinya zona merah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana situasi terkini COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering itu sendiri. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Untuk saat ini kalau kita lihat dari data perkembangan kasus ya, kasus yang ada di Kabupaten Oki, tentunya kasus COVID-19, memang terjadi peningkatan kasus konfirmasi baru ya, yang diikuti dengan perubahan zona ya. Jadi kita sekarang ini pada posisi di resiko zona sedang yaitu oranye ya. Karena pada saat ini yang penyebaran COVID-19 kita memiliki data yang terkonfirmasi pada saat ini yaitu 177 kasus ya. Dan setelah sembuh itu 150 orang ya. Dan kemudian yang meninggal ini sebanyak 17 orang. Kemudian dalam perawatan atau proses yaitu 3 orang. Yang melakukan isolasi mandiri tentunya yang berada di ODP Center ya, ini sebanyak 6 orang. Dan kita mempunyai kasus meninggal probable ya. Ini 2 orang. Ya. Jadi probable ini berada di kecamatan yang memang perbatasan dengan kabupaten yang pada saat ini berzona merah. Jadi Itu sedikit terus kita tetap selalu
dengan apa namanya protokol kesehatan Iya. tuh jangan sampai demo tuh jangan kendor. Jangan kendor ya. Benar, dari empat apa tadi? Empat tadi ya. Iya. Jadi, Pakai masker dan segala macam. Dan itu pertanyaan selanjutnya itu upaya apa yang dilakukan dalam hal pencegahan dan penanggulangan COVID di Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri? Oh ya, baik, terima kasih. Upaya yang dilakukan di Kabupaten Oki dalam pencegahan dan penanggulangan ya, pengendalian yang dilakukan oleh kita Dinas Kesehatan. Yang pertama yaitu kita pastikan dulu, kita pastikan setiap kasus konfirmasi yang dilakukan, kita lakukan tracing ya, pada mereka kita lakukan tracing, bagi seluruh kontak erat kita lakukan pemeriksaan antigen. Nah, dengan begitu, selain antigen kita lakukan, kalau memang kita perlukan pemeriksaan PCR ya, nah kita lakukan itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita memastikan bahwa setiap kontak erat ini melakukan karantina. Ya, karantina, karena dengan karantina inilah yang dapat mengurangi kasus ya. Karena kalau memang pasiennya sudah terpapar dengan serius, ini pasti akan mendapatkan perawatan yang intensif ya. Tapi yang membahayakan yaitu pasien yang OTG, tanpa gejala ya, tanpa gejala serius. Nah, inilah yang dapat membahayakan dan menularkan ya, karena mereka merasa sehat. Iya, betul sekali. Mereka merasa sehat sehingga bisa berjalan kemana-mana, bisa ngobrol dengan siapapun. Nah, ini kalau tidak terdeteksi, ini akan mengakibatkan penyebaran kasus COVID semakin meningkat. Betul sekali. Jadi benar ya, Miss Kiki ya, kalau dipikir-pikir kita sudah berada di zona oranye ya. Ya. Jadi tahap untuk kita meningkat ke zona merah itu sangat memungkinkan bila tidak ada perketatnya protokol kesehatan tadi. Jadi tidak ada kesadaran diri. Jadi untuk masyarakat dan sahabat obsesi yang ada di rumah, kami tidak henti-hentinya selalu mengatakan bahwa harus ingat protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak. Tetap harus dilakukan ya. Karena kita pun harus memastikan setiap kasus konfirmasi yang kita lakukan harus melakukan isolasi mandiri, dan tentunya dalam pemantauan tenaga nakes ya, fasilitas kesehatan di sana sampai dengan dinyatakan sembuh ya. Jadi dari mulai 0 sampai 2 hari ya dinyatakan bahwa dia terkonfirmasi virus COVID, harus diisolasi mandiri. Itu isolasi mandiri itu bagusnya itu berapa hari kalau direkomendasi? Iya. Bagusnya memang 14 hari, tapi bisa lebih. Kalau memang yang terpapar COVID belum dinyatakan sembuh. Berarti 14 hari, tapi kalau misalnya ada masih gejalanya sih bisa lebih ya, itu. Ini bagi yang memang tidak ada gejala ya. Itu sangat baik sekali karena tidak ada gejala, jadi merasa sehat, sudah kemana-mana, ternyata menularkan. Iya, tanpa sadar dia telah menyebarkan virus corona. Jadi itu yang lebih ya. Masih ada lagi upaya yang dilakukan oleh kita ya. Kita melibatkan lintas sektor dalam pelacakan kasus atau kontak erat ya, dalam sesuai dengan instruksi pusat untuk kegiatan yang pertama kegiatan tes, artinya harus dites ya, kemudian dilacak dan diisolasi. Jadi 3 TLI. Tes, lacak, isolasi. Kemudian kita ada upaya juga, kita harus memastikan bahwa protokol kesehatan memang harus diterapkan di masyarakat. Nah, ini yang memang sangat berat pada saat ini, karena apabila masyarakat itu sendiri tidak mematuhi disiplin prokes, secara tidak langsung ini mempermudah penyebaran kasus COVID-19. Ya, tidak ada kerjasama berarti ya, hanya satu pihak saja tidak mungkin. Kemudian kita melaksanakan pemberlakuan PPKM ya, PPKM, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ya yang melibatkan lintas sektor
dalam penekanan kasus COVID itu sendiri, karena ini memang sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 9 tahun 2021 dan surat edaran Gubernur nomor 024 tahun 2021. Ya. Berarti berdasarkan instruksi dari Kemendagri dan surat edaran Gubernur Sumatera Selatan. Ya, benar sekali. Nah, kalau begitu kan tadi sudah Ibu bahas kalau Oki ini sekarang ada di zona sedang, Bu, ya, zona oranye. Kan zona bisa oranye. juga ada besar kemungkinan kita bisa masuk zona merah ataupun bisa turun ke zona hijau. Nah, betul. seperti kabar yang terbaru ini kamu di India kan bukan lagi hal umum. Beritanya sudah banyak terjadi lonjakan kasus, Bu. Terutama kan kita sebagai masyarakat Oki mungkin juga ada merasa kekhawatiran. Bisa jadi kita juga bisa masuk ke zona merah. Nah, Ibu sebagai kepala bidang dari P2P, ada tidak, Bu, strategi yang dilakukan untuk pencegahan agar kasus ini tidak terjadi juga di Kabupaten Oki? Oki tidak jadi zona merah, tidak ada lonjakan kasus. Ya, mudah-mudahan Oki jangan sampai ke seperti India ya, ke zona merah. Bukan lagi merah, itu memang sudah kejadian luar biasa ya. Oke, untuk strategi yang kita lakukan ya, memang ini sudah menjadi juknis pemerintah ya. Kita tidak bisa lagi untuk berbuat yang lebih karena memang situasinya pada saat ini memang sudah sangat rentan dalam penyebaran kasusnya. Strategi yang kita lakukan yaitu yang pertama yaitu tetap kita lakukan pemetaan, pemetaan terhadap wilayah fokus yang penyebaran kasusnya tinggi, pemetaan. Kemudian dari pemetaan kita lakukan pelacakan kasus, artinya bagi kontak erat harus kita periksa, kita tes ya keadaannya, apa memang dia terpapar COVID atau tidak. Nah, kemudian yang kedua tetap kita lakukan isolasi bagi mereka yang terinfeksi. Nah, itu. Kemudian apabila mereka sudah kita lakukan tes ya dengan menggunakan antigen atau PCR, kalau yang tidak bergejala, mereka harus diisolasi. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan dan gerak cepat. Nah, ini jadi kita sebagai tenaga nakes dan seluruh masyarakat ya, perangkat desa ini memang harus bahu-membahu dalam penanganan kasus. Kita tenaga kesehatan tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan mereka karena kita tidak tahu keadaan yang ada di desa yang sudah masuk desa, masyarakat yang pulang dari Jawa, dari luar ke kampung, dari luar kota. Ini perangkat desa dan memang kepala desa yang memahami tentang situasi di desa itu sendiri. Jadi perlu diwaspadai ya, bukan untuk semata-mata untuk diri kepentingan pribadi, kepentingan bersama. Kepala desa dan perangkatnya harus mengetahui kondisi yang memang mereka baru keluar dari daerah dari mana berpergian ya, dari perjalanan masuk ke lokasi. Jadi harus tahu warga-warganya harus tahu bahwa itu memang harus kita lakukan pemeriksaan juga, pemeriksaan antigen. Dan yang keempat yaitu tetap jaga jarak atau social distancing. Betul. Nah, ya ini memang perlakuan yang sangat baik ya untuk memutuskan mata rantai untuk pengendalian kasus COVID, yaitu jaga jarak. Dan yang kelima yaitu penerapan gaya hidup yang higienis, gaya hidup sehat. Nah, ini harus memang bukan hanya nakes yang paham ini gitu ya, yang harus melakukan gaya hidup sehat, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Oki harus memang melaksanakan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa cuci tangan dan sebagainya. Hindari memang kalau bisa tidak merokok ya, merokok dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya pendukung untuk strategi ini. Jadi selain kerja nakes kita ini Bu sudah maksimal, juga harusnya ada kesadaran juga dari masyarakat ya. Karena mungkin ada merasa sudah vaksinasi, kita kan harus tetap menerapkan protokol. Jadi jangan sudah divaksinasi 2 kali. Sudah pakai sudah
pakai masker. Ya, berkerumun. merasa terlalu pede sehingga menggunakan masker. Jadi akhirnya protokol kesehatan diabaikan. Jadi kita harapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oki, walaupun sudah divaksinasi, tetap patuhi Protokol kesehatan. protokol kesehatan ya, tetap disiplin dengan prokes, jangan sampai nanti setelah kejadian sama ya, jangan sampai kejadian ini jangan sampai Jangan sampai terjadi. jangan sampai terjadi kita seperti negara yang di India ya. Kalau sudah terjadi ternyata ini bukan mimpi. Ya itu. Harus bahu membahu. Iya. Jangan sampai juga kota kita atau negara kita jadi lockdown ya. Iya, jangan. Dan kita himbau pada seluruh masyarakat ya, jangan percaya dengan hoax. Ya. Betul sekali. Ini karena dengan hoax akan membuat kendor, Betul. akan membuat kendor. Cuman itu buktinya aku sehat tapi ternyata dia tidak sehat. Gitu. Ternyata kita tidak tahu kalau dia itu terpapar COVID. Tanpa gejala. Dia OTG ya. OTG. Oke, betul. Menarik sekali ya. Iya, benar sekali. Pembahasan hari ini memang sangat menarik karena kenapa? Lagi trending topik. Lagi kita sudah tahu negara tetangga itu India itu zona merah dan provinsi kita juga dalam zona merah. Diharapkan kita juga jangan sampai ya. Dengan adanya jadi sahabat sehat kami ingatkan lagi jangan kendor untuk memakai masker. Protokol kesehatan. Tetap dijalankan walaupun sudah divaksinasi. Oke Miss Kiki, bahasan ini kita nanti lanjutkan lagi. Sebentar kita ada break dulu, live musik dan akan ada praktek kesehatan membuat Kundi, lopang dan limau. Penasaran kan apa manfaatnya? Iya. Saksikan dan jangan kemana-mana. Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku, juga mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Sekilas kau tampak layu, jika kau rindukan gelap tawa yang warnai lembar jalan kita. Regu dan teguhlah mimpiku dan mimpimu, terbelenggu satu oleh ucapan janjimu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina.
kata cinta, kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat FCC. Kembali lagi jumpa dengan kami dalam sesi praktek kesehatan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai praktek pembuatan smoothies. Smoothies apa? Yaitu pulau smoothies. Apa itu pulau smoothies? Yaitu punti, lopang, dan limau. Kalau bahasa kita sehari-hari yaitu banana, cucumber, lime smoothies. Serta manfaatnya bagi kesehatan kita. Baiklah, pada hari ini seperti biasa kami akan ditemani oleh rekan kerja kami sehari-hari di Dinas Kesehatan pada seksi Kesga Gizi, yaitu Ibu Dian Wulandari, ahli media gizi. Good morning, Bu Di. Good morning, Buddy. How are you today? I'm fine. Very fine. Oke, Bu Di, hari ini menarik sekali ya. Iya. Smoothies. Kalau minggu kemarin kita bikin jus, susu. Kurma. Minggu ini kita bikin smoothies. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai smoothies. Apa ya? Teman-teman mungkin Sobat Obsesi agak mungkin kurang familiar dengan sebutan Iya, smoothies. biasanya mungkin jus ya. Jus ya, atau milkshake. Atau Iya. apa ya? Kalau ini smoothies, apa sih Bu Di? Smoothies itu sebenarnya? Jadi smoothies itu hampir sama Bu Ade dengan jus, cuman kalau jus itu langsung ya tuh, sahabat obsesi langsung dicemplungin ke blender buah-buahnya. Tapi kalau smoothies itu dibekukan dulu di dalam freezer. Jadi misalnya ini mau berbuka, kita bikin smoothies, berarti kita masukin buahnya itu misal jam 2 siang. Nah, udah masukin di freezer. Jadi jam 5.30 udah mulai blender. Jadi kayak teksturnya tuh nggak seencer si jus, cuman nggak sepadat es krim. Jadi tengah-tengah. Baiklah, ya menarik sekali. Bukan Sobat Obsesi, kalau hari ini kita bahas yaitu smoothies punti, lopang, dan Jeruk limau, Iya. perasannya ya. ini adalah yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nggak Harganya susah, murah, nggak susah didapat. mudah didapat, dan ternyata apa Sehat. itu kandungannya, Bu Di? Banyak sekali. Jadi kan ini 3 komponen ya. Jadi banana, timun, dan air jeruk. Iya, banana punti ya, teman-teman ya. Jadi Oke. kalau banana itu makanannya yang murah ya, sahabat obsesi, manfaatnya itu banyak sekali. Iya, orang Contohnya kalau ya, yang paling penting itu kandungan kaliumnya yang tinggi. kaliumnya. Nah, fungsinya tahu nggak Bu Ade untuk apa? Itu biasa untuk menurunkan tekanan darah. Jadi untuk mencegah hipertensi. Jadi bagus sekali kalau makan konsumsi pisang. Banyak sekali ya. Iya. Potensi ya. Ini kaliumnya ini membantu mengikat dan menetralkan kadar elektrolit sehingga dia bisa sehingga bisa tekanan darah itu stabil. Kandungan kaliumnya. Yang paling penting lagi itu salah satu mood food. Apa sih mood food? Bahasanya agak-agak gimana ya? Jadi dengan mood di hati. Iya. Jadi kalau bagus untuk ini karena dia itu menghasilkan hormon serotonin yang langsung ada dalam otak. Jadi dia membantu membuat mood kita jadi bagus. Kalau ada moodnya enggak, lagi enggak mood gitu ya. Iya, makan pisang. Eat banana. Oke. Selain itu juga kalau untuk manula bagus sekali. Itu kan biasanya manula itu kulitnya kering ya Bu Ade. Jadi kita harus makan konsumsi pisang. Kalau untuk gadis-gadis ini bagus sekali untuk mencegah jerawat. Jadi kalau buat bakas nih ya gede-gede, kulitnya enggak kering, makan pisang. Kalau yang remaja dia enggak jerawat. Makan pisang. Sekali ya, pisang ini ternyata hebat. Kemudian timun. Timun ini kalau misalnya kalau timun itu kalau kita ini airnya banyak. Memang ya 95% dari timun itu mengandung air. Nah, ini bagus juga.
Ini untuk dia kaya akan kandungan sterol. Untuk apa sih sterol? Untuk mencegah kolesterol. Nah, jadi kalau hipertensi ini anti kolesterol. Paket lengkap. Nah, kalau misalnya kita kan kalau berbuka bagus banget ini makan timun Bu Ade. Karena airnya banyak. 95% dari timun ini mengandung air. Betul. Apalagi kita pada saat Ramadan ini ya. Kita kurang dehidrasi kan. Ya, bagus sekali. Kalau saya biasanya di rumah ini saya bikin es serut ya. Lopang serut. Enak banget itu ya. Kasih sirup atau madu yang juga segar. Ternyata hari ini kita bikin jadi smoothies. Oke, next apa Bu? Yang paling penting itu dia mempunyai 3 zat lignan. Apa itu? Fungsinya itu untuk mencegah kanker. Kalau untuk cewek itu wanita ya, itu kanker ovarium, kanker rahim, kanker payudara. Terus kalau untuk kaum Adam, ini bapak-bapaknya itu mencegah kanker prostat. Jadi ternyata ya lopang ini murah, mudah didapat, kaya manfaat. Hari loh kita konsumsi, tapi kita nggak sadar manfaatnya apa ya. Terakhir kita bahas ya Bu Ade sebelum kita praktek itu tentang air limau. Nah, jadi lemon ya kalau ini lemon. Tapi kalau misalnya di pasar boleh ganti jeruk nipis sama si fungsinya. Iya, sama aja ya. Yang paling penting kalau kita masih musim Covid pasti orang berburu lemon. Iya. Nah, karena apa? Karena ini membantu pembentukan sel darah putih sehingga sebagai imunitas. Jadi kuat kita menangkal radikal bebas. Iya. Gimana nih kalau yang ada sakit mah ya? Sakit mah nggak apa-apa, dia kan kayak vitamin C, cuman iya harus dilihat dulu tipe sakit emahnya yang kayak gimana, jadi harus diperhatikan. Ini kan dicampur, jangan langsung minum air ini ya jeruk nipis tok ya, misalnya dicampur dengan madu, jahe dan lain-lain. Oke, kita langsung praktek ya Bu Ade. Nanti kita bahas pas ketika 3 bahan ini digabung menjadi satu. Jadi teman-teman bahannya yang pertama di sini adalah pisang ya. Di sini boleh apa aja, mau pisang yang ada di sehari-hari kita, pisang Ambon, atau kalau di rumah lagi ada pisang yang jenisnya lebih dan wangi, atau pisang apa ya kita sebutnya. Nah, jadi ini udah saya diamin semalam nih, masih berair kan. Ini udah dibekukan ya. Udah dibekuin. Posisinya beku ya, sobat sehat. Maaf ya Bu Ade. Jadi ini kira-kira 3 buah ya. Resepnya itu 3 buah pisang. Ini saya kemarin belinya yang kecil Bu Ade. Kalau yang besar mungkin 2 ya, tergantung ininya. Timunnya itu satu juga. Satu buah ini. Nggak usah dikupas ya Bu Dia. Ya. Dipotong-potong, langsung dipotong-potong, dibekukan. Betul. Selesai, kemudian kita kasih susu, boleh ya kalau misalnya mau ditambah susu boleh. Boleh ya. Sedikit saja. Tapi ini saya gunain susu lopet ya teman-teman. Ya, buat yang diet ini bagus karena kan rendah lemak ya. Kita kan smoothies buat kesehatan. Iya, jadi satu paket kita rendah lemak. Aduh, dikit saja. Ya karena kita bentuknya bukan cair ya, seperti bubur tapi lebih agak encer sedikit. Ini apa Budi? Ini madu. Oh iya, kan kalau agak-agak manis-manis sedikit enak ya kali ya. Tapi kalau buat teman-teman yang ada DM, penggunaan madunya dibatas. Ini sekitar 1 sendok makan aja. Kalau mau lebih manis ya, karena pisang kan udah manis juga. Nah, kira-kira nggak butuh batu es karena buahnya ini sudah beku ya. Terakhir saya masukin air lemonnya. Aduh Bu Ade, boleh tolong dong dibukain. Aduh, susah. Lemonnya banyak atau sedikit ini nanti? Itu palingan 1 sendok teh. Kalau lebih suka asam boleh ya. Tapi kalau yang ada penyakit mah mungkin dikit saja. 1 sendok teh aja. 2 sendok teh boleh juga. Boleh, Bu disuka yang asam-asam. Iya. Asal jangan muka aja yang asam. Selanjutnya tinggal di blender. Kita hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak berat ya, karena padat. Iya. Sampai halus. Kita agak lama sedikit di blendernya. Smooth, halus ya. Smooth. Oke, cukup. Enak sekali seperti nanti. Di mana? Ini ya penyajiannya. Iya, mau di gelas yang mana Bu Ade? Ini aja ya. Lebih estetik ya Bu Ade. Iya. Kental kan? Padat ya. Wow, menggugah selera sekali.
Kalau nggak puasa boleh dicicipin nih. Tapi puasa ya, Bu Ade? Alhamdulillah ya. Oke, siapa yang mau ini sobat-sobat di rumah? Mudah sekali mencobanya. Gampang sekali. Sekarang kita hias dengan aneka topping. Oh, boleh di topping ya? Boleh. Jadi saya punya nih. ini kali ini saya kasih kismis sedikit. Bagus ya kandungan seratnya ya. Kemudian ada kacang almond. Kacang almond bagus sekali. Dikit aja ini. Kalau nggak pakai topping boleh. Bisa ya. Disesuaikan dengan ada yang ada di rumah ya. Terakhir saya kasih chia seed ya. Chia seed ini lagi in sekali ya. Bisa. Bisa ya. Bisa. Oke, sobat sehat, cantik sekali ya. Dingin Budi. Iya. Sepertinya cuaca panas, kita disuguhkan sama menu berbuka yang tidak biasa. Kalau biasanya kan kita ngejus, es cendol, bikin smoothies, minuman kesehatan. Iya. Manfaatnya banyak sekali, harganya murah. Tadi udah kita bahas satu-satu nih. Iya. Sekarang kalau udah digabung jadinya gimana ini fungsinya, Bu Ade? Plus ya berarti. Double. Jadi super food ya, Bu. Super food. Semua yang food ya ini. Jadi kalau digabung ini bagus banget untuk penderita hipertensi. Jadi yang untuk orang-orang yang dengan punya penyakit darah tinggi, nah ini salah satu menu dia bagus ditambahkan. Selain untuk penyakit hipertensi, bisa juga ternyata untuk kecantikan. Selain manfaatnya di dalam udah banyak, bebas jerawat, kering, dan kabarnya juga Budi bisa menyehatkan rambut ya. Jadi rambut bisa berkilau lah ya. Itu jadi ya bukan hanya dikonsumsi. Jadi untuk bapak mau di mana atau bakas nih ya gede-gede, pisang jangan lupa. Hari mudah ya, ini murah loh di pasaran, mudah ditemukan, tidak sulit dan pembuatannya pun mudah. Tinggal dimasukkan. Cuman bedanya ini cuman buahnya dibekukan dulu. Smoothies jadi dibekukan. Kalau nggak dibekukan jadinya jus. Harus tahu ya beda jus dan smoothies. Oke, terima kasih Bu. Ternyata kandungan yang sehari-hari, makanan yang kita sehari-hari konsumsi itu super sekali ya. Kalau mau kita tahu manfaatnya itu untuk kesehatan banyak sekali. Walaupun kita sehari-hari menganggap makanan ini biasa saja. Makanan murah biasanya kan kayak gitu. Kalau pisang kan biasanya kita nanam sendiri ya. Bisa ya. Timun bisa ya. Aktifkan lagi ya ibu-ibu di rumah tanaman toganya ya. Bukan hanya bumbu-bumbu dapur aja nanti dan tanam juga sayur, lemon ya kita. Lemon nggak hanya lemon sih, jeruk kunci bisa. Jeruk nipis bisa. Oke, terima kasih sekali Bu Di. Iya, Bu Ade. Menarik sekali. Ini sudah perjumpaan kita yang ketiga. Iya, 3 kali. Mungkin minggu depan kita nggak tahu bikin apa lagi ya yang sobat-sobat di rumah ada saran? Mau bikin apa? Boleh DM kita di akun Dinkes. Oke. Terima kasih Bu Di. Iya, sama-sama Bu Ade. Mudah-mudahan kalau kita undang lagi Bu Di mau ya. Mau sekali. Baiklah. Bagaimana sobat sehat? Mudah sekali kan dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan sobat sehat bisa menerapkannya. Sore ini bisa loh. Nanti kita ke pasar, sudahnya itu pulang kita langsung bekukan di freezer. Nanti sore tinggal di blender. Oke, you must try it ya sobat sehat. Oke. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman sobat sehat semuanya dalam sesi praktek kita pagi hari ini. Semoga kita selalu tetap sehat dan menegakkan prokes kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi masih di program acara Obsesi. Obrolan sehat seputar Oki. Menarik sekali ya Bu ya, sedikit tentang praktek tadi. Smoothie pulau. Membuat pulau, punti, bahasa Inggrisnya punti, lopang dan limau ya. Benar sekali. Jadi
sangat sayang sekali kalau sahabat sehat tidak melihat tadi ya. Tayangan tadi ya. Oke, kita kembali ke bahasan kita tentang situasi penyebaran dan upaya penanggulangan virus COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering ini. Ya. Sedikit, paling tidak untuk kedepannya kita tetap dan selalu waspada akan adanya zona tadi ya, zona merah. Iya, kalau terkait sekarang kan Bu Udi ya, kita sudah hari ke-16 ya Ramadan ya, tidak terasa ya. Hari ke-16. Berarti sudah beberapa hari lagi, setengah dari 30 hari itu kita menuju Idul Fitri. Iya, 2 minggu lagi. Nah, di Ramadan ke-16 ini Bu, ini kan sudah banyak yang antusias masyarakat untuk mudik ini. Hiruk pikuknya kan pasti ingin pulang kampung atau mungkin yang dari Oki ini mau keluar kota begitu. Nah kalau begitu Bu, sedangkan tadi kan dari pemerintah pusat sendiri kan sudah dihimbau untuk tidak boleh mudik. Ya, betul sekali. Kalau begitu Bu, terutama Ibu kan sebagai kepala bidang dari P2P, apa Bu upaya kegiatan yang dilakukan agar tidak adanya lonjakan kasus atau juga untuk pencegahan terjadinya lonjakan kasus Bu pada hari raya nanti setelahnya ya? Iya, dan setelahnya di wilayah kerja kita ini di Kabupaten Oki ini. Iya, kita sudah ada peraturan langsung dari pemerintah pusat ya tentang larangan mudik. Tentunya masyarakat sudah tahu itu. Ya mudah-mudahan benar-benar ini diterapkan oleh masyarakat ya. Jangan bandel ya. Ini biasanya banyak yang masih melanggar dan antisipasi kita sebagai dari Dinas Kesehatan. Tentunya kita akan pemetaan lagi kita buat penyekatan. Jadi di seluruh pelabuhan ya, dermaga. Kita Kabupaten Oki memiliki beberapa dermaga ya, perbatasan dari Bangka, tentunya di Selapan, terus ada yang keluar masuk ke Lampung, ya, Rawajitu itu di Sungai Lumpur juga ada, dan air Sugian ya. Di tol juga ya. Dan kita akan melakukan selain untuk penyekatan, kita melakukan pemeriksaan antigen bagi mereka yang masih bandel masih bandel mudik ya. Dan kita meminta syarat perlengkapan seperti surat keterangan bahwa berbadan sehat ya, tidaknya tidak terpapar COVID dengan surat keterangan antigen dari antigen ya, surat keterangan antigen. Dan kita lakukan juga di pintu ruas tol ya, di Celika. Itu yang perlu di Jalan Lintas Timur di Suji. Nah ini jadi benar-benar kita bekerja sama dengan seluruh UPD terkait ya, tentunya untuk mengendalikan situasi ini. Iya benar untuk arus pemudik. Ya itu saja. Jadi terkait yang apa tadi ya, ramainya kendaraan yang keluar masuk di jalan tol tadi atas perbatasan tadi, kira-kira ada peran lintas sektoral dalam upaya preventif dalam hal untuk kalau kita bisa bilang untuk memfilter yang masuk tadi. Tidak semuanya bisa masuk. Dari Dinas Kesehatan itu sendiri pasti itu ya, dari tenaga kesehatan dan ada kan lintas sektoral lainnya yang bekerja sama dalam hal ini. Memang kita sudah seringkali melakukan kerjasama dan saling koordinasi dengan lintas sektoral ya, baik itu dari kepolisian, dari TNI, Pol PP, LOAJ ya, dan kita Dinas Kesehatan. Tentunya selain kita melaksanakan penyekatan di ruas pintu tol dan dermaga, kita melakukan antigen tadi, pemeriksaan antigen, dan kita tentunya menerapkan disiplin ya, karena kita memiliki Perbuk ya, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020, tentunya dengan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Nah, yang tercantum dalam bab 6 pasal 9. Nah itu tentunya kita di Kabupaten Oki bekerjasama dengan seluruh OPD terkait, dibantu dengan kepolisian, TNI ya, Pol PP, LAJ, untuk selalu memantau ya arus mudik dengan penerapan prokes tadi ya, tentunya jangan sampai pemudik kalau memang
yang keluar masuk lah ya, pemudik kita harapkan tidak ada pemudik ya. Jadi yang masih keluar masuk antar provinsi kabupaten, antar wilayah ini harus tetap disiplin prokesnya. Untuk kerjasama lintas sektoral seperti kepolisian, TNI, dan apa tadi satu lagi Pol PP itu tetap sigap dan siaga. harus Sama dinas kesehatan kabupaten agar Upaya dilakukan juga sudah maksimal ya. Iya, betul Dari sekali. setiap ruas pintu masuk dari pelabuhan maupun dari tol ternyata sudah ada yang penjagaannya, ya. Ada prosedurnya masing-masing. Dengan apa namanya penyekatan tadi dan kerjasama lintas sektoral tadi yang sangat efektif. Diharapkan juga tidak ada lonjakan kasus Bu ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya surat edaran langsung dari pusat dan pelarangan mudik ini dapat mengurangi aktivitas masyarakat dan dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dan mudah-mudahan virus ini dapat terkendali dan kita jangan sampai ke zona merah. Kita turun ya zona hijau. Nah ini harapan kita sama-sama Bu ya. Ya, tapi ini semua tidak luput dari kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Oki ya. Kita harapkan sekali kepada masyarakat Kabupaten Oki tetaplah patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya setiap beraktivitas dimanapun dan jangan lupa tentang jaga higien kebersihan diri personal ya. Itu tadi cuci tangan ya, aktivitas dan jaga jarak. Kemudian hindari kerumunan Benar sekali. karena memang sulit sekali ya ini untuk berkerumun ramai-ramai karena di desa ini tingkat penyebarannya luas Bu ya. Tingkat penyebaran COVID ini sudah sampai ke desa-desa. Jangan sampai nanti setelah terjadi lonjakan kasus yang dapat mengakibatkan fatalnya korban, kita baru sadar ternyata ini memang benar ya. Jadi kita benar-benar harus tetap patuh prokes itu saja. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kita takut ya pada waktu menjelang Lebaran ini harus menyebabkan kerumunan itu tanpa adanya protokol kesehatan, memakai masker, apalagi kalau mau membeli baju lebaran dibawahkan pasal 16 itu sudah ramai itu. Pasal 16 itu kode 19 itu ya, misalnya sebagian besar itu penduduknya itu ya dari Oki ini lumayan. Jadi jangan dulu lah ya. Safety atau booking ke sana? Jadi kita online saja ya. Online saja ya, diharapkan ya sahabat sehat. Oke, Rizky. Sejauh ini Bu, apakah ada hambatan atau kendala dalam pencegahan COVID-19 di Kabupaten Oki? Ya, betul. Ya, mungkin kita surat edaran ya Pergub tadi tentang sanksinya ya, sanksi kerasnya memang mungkin ada, cuman penerapan dan hambatannya ini sebenarnya kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri ya, kesadaran masyarakat ya. Diharapkan masyarakat itu jangan karena takut kepada Pol PP, takut kepada kepolisian ya, takut kepada sanksi. Nah, kita jangan sampai masyarakat kita Kabupaten Oki jangan takut hanya karena itu, tapi memang keluar dari kesadaran diri sendiri. Kesadaran tentang aku harus sehat, aku harus menggunakan masker, maskerku, maskerku melindungimu, maskerku melindungiku. Nah itu, jadi memang benar-benar disiplin itu keluar dari diri sendiri ya, dari kesadaran diri kita sendiri, kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Tanpa ada kerjasama yang baik, saya kira kita tidak bisa berjalan seiringan dan mencapai tujuan yang sama, yaitu menghindari penyebaran COVID itu. Ini boleh mungkin pertanyaan terakhir ya. Setelah tadi ada hambatan, adakah kira-kira dari Bu Uli harapan terkait dari pandemi COVID-19 di Kabupaten Ogan?
Ya pastinya kalau harapan ya, kita seluruh dinas kesehatan berharap pastinya COVID ini, virus ini tetap cepat berakhir. Gimana caranya itu tadi? Ya, kita memutuskan mata rantainya dengan protokol kesehatan. Nah itu, jadi tolong bantu kami kepada seluruh masyarakat untuk tetap menggunakan maskernya, ya patuhi disiplin COVID, disiplin prokes ya, protokol kesehatan itu. Ya, benar sekali. Oke, Miss Kiki, terima kasih atas kita tadi. Sebentar kita beri tutorial dulu ya. Ya, boleh. Cara mencuci tangan menurut WHO. Oke. Kita saksikan. Oke, sudah tidak terasa ya, Miss Kiki ya? Iya, benar sekali. Seperti biasa, pasti kurang lebih 1 jam itu pasti kurang. Iya. Apalagi membahas tema yang lagi trending topik di seluruh dunia, mungkin di wilayah kita juga ya. Iya. salah satunya. Oke, untuk itu kami ucapkan terima kasih pada Ibu Uli yang sudah sempat untuk hadir yang kedua kalinya. Karena benar Bu Uli, karena kesibukan masing-masing, apalagi Bu Uli ya, selalu menemani masalah COVID ini dan vaksinasi Iya. yang datang. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu. Semoga untuk sahabat saja alin rumah bisa menyampaikan saran atau kritik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Iya, benar sekali. Di akun sosial media kita, baik Instagram, Facebook, dan YouTube, Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Dan Obsesi akan selalu tayang pada hari Rabu jam 9 seperti biasanya. Semoga apa yang diberi edukasi ya, tadi bermanfaat bagi kita semua dan informasi untuk sahabat yang ada di rumah. Oke, kita pamit undur. Saya Hidri, saya Seti Nadiani, dan rekan saya Rizky Marmalia. Saya Mukti Udarta. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima suratmu, aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama diri. Bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi? Katamu tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku rindu kamu, ku akan
kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat bersama dirimu. Sama kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Terima kasih. Terima kasih.